Anak kita untuk masa yang berbeda. Mereka adalah seperti anak panah, merusak ke masa depan yang tak terbayangkan. Kami santri abad 2 hiji, percaya diri dan berani bertanya dan berdiskusi, berani berkarya dan inovasi. Kami santri abad 2 hiji, giat gigih dan mandiri, hidup bersih juga rapi, waktu selalu kami hargai. Sayyidul Ummah Khodimul pemimpin sejati yang melayani, pandai memimpin diri, pemimpin layani negeri. Kami santri abad 2 hiji, welas asih dan empati, selalu happy tanpa bully, yang lemah kami lindungi. Kami santri abad 2 hiji, daripada berkompetisi, lebih suka kolaborasi, meski beda tetap kerjasama. Kami santri abad 2 hiji, khusyuk ibadah rajin mengaji, al-adabu qoblal ilmi, mulia budi pekerti. Kami pendidik abad 2 hiji, belajar tak pernah berhenti, karena yang berhenti belajar tak layak mengajar. Yang tak mau dididik tak pantas mendidik, jadi murid tak mau, tak cocok jadi guru, tak faham anak muda. Jangan jadi orang tua. Ayo bina anak kita untuk masa yang berbeda. Mereka adalah seperti anak panah, melesat ke masa depan yang tak terbayangkan. Kami santri abad 2 hiji, percaya diri dan berani bertanya dan berdiskusi, berani berkarya dan inovasi. Kami santri abad 2 hiji, giat gigih dan mandiri, hidup bersih juga rapi, waktu selalu kami hargai. Sayyidul Ummah Khodimul pemimpin sejati yang melayani, pandai memimpin
kompetisi, lebih suka kolaborasi, meski beda tetap kerjasama. Kami santri abad 2 hiji, khusyuk ibadah rajin mengaji, al-adabu qoblal ilmi, mulia budi pekerti. Kami pendidik wajib belajar tak pernah berhenti, karena yang berhenti belajar tak layak mengajar. Yang tak mau dididik tak pantas mendidik, jadi murid tak mau, tak cocok jadi guru, tak paham anak muda. Jangan jadi orang tua. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita mulai saja. Sambil menunggu ayah bunda yang lain. Assalamualaikum. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul walaupun masih dalam virtual, dalam jaringan, dalam keadaan sehat walafiat dan masih diberikan kesempatan untuk bernafas. Tak lupa salawat serta salam tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'id dan tabiatnya, serta mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang insya Allah selalu dan senantiasa mengikuti jejak langkah beliau. Wilujeng Wengi, ayah bunda dan abah ambula sasi, selamat datang di evaluasi rapot abad 21 malam ini. Baik, sudah ada sekitar 54 partisipan. Kehadiran dari ayah bunda yang lain. Jadi sambil sambil menunggu, saya akan memandu jalannya acara malam ini. Salam kenal ayah bunda, nama saya Fitri, di sini disebut Ambu Fitri. Baik, kita sama-sama buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu evaluasi rapot abad 21 akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum Ambu Widi yang saat ini sudah hadir bersama kami di sini. Kepada Ambu Widi, saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ayah bunda semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di evaluasi report abad 21 sore ini.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah pada sore ini kita semua bisa berkumpul. Mungkin mudah-mudahan ayah bunda yang sedang dalam perjalanan bisa selamat sampai tujuan gitu ya. Yang berada di rumah juga mudah-mudahan tetap sehat dan kita bisa bertemu untuk esok di acara Awarding Day. Namun Amu Fitri, karena pada sore ini sudah ada Abah Syarif ya, ada sedikit prakata dari Abah Syarif. Ya, mungkin silakan kepada Abah Syarif terlebih dahulu saya persilakan. Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam ayah dan bunda semuanya. Waalaikumsalam. Semoga pada malam ini kita diberikan kesehatan, kebaikan untuk dapat selalu senantiasa menjaga kebersamaan kita. Pada malam ini saya memberikan sedikit sambut kegiatan insya Allah kita, walaupun di perut sini hujan dari tadi siang, mudah-mudahan ini tidak mengganggu kelancaran kebersamaan kita bersama-sama untuk merayakan Awarding Day ini. Demikian sambutan dalam kita kembali lagi ke Ambuji untuk pembahasan mengenai di rapat apabila pada Ambuji, saya persilahkan kembali. Oke, terima kasih Om Fitri dan terima kasih juga Mbak Syarif. Oke, lanjutkan yang tadi gitu ya. Mungkin Pak Dimas sudah. Pertama ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Nah, 3 hal utama mungkin ya. Yang pertama, alhamdulillah selama 6 bulan ini kita sudah menyelesaikan satu perjalanan gitu ya dalam proses belajar dalam 1 semester ini. Untuk santri kelas 7 sudah selesai di proyek modul 1-nya tentang diriku, kemudian ulas asih untuk 2 modul ya. Pertama ulas asih untuk semesta dan juga modul diriku. Kemudian untuk kelas 8 juga udah selesai 2 modul, modul 5 dan juga modul 5 ya, 1 modul. Kemudian untuk kelas 9 itu alhamdulillah sudah selesai modul ke-10. Jadi untuk modul berikutnya itu nanti tidak ada, tapi kelas 9 akan fokus menyelesaikan portofolio khusus di akhir semesternya. Nah, pertama PWA atau pengukuran yang ada di 20% Century Skills ini merupakan sudah termasuk dalam standar kurikulum nasional yang sekarang sudah mulai berubah gitu ya. Nah, pengukuran sekarang tidak lewat ujian yang seperti biasanya, melainkan mohon maaf. Ya, tidak lewat ujian, alhamdulillah gitu ya. Sebelum kurikulum baru diluncurkan, Ulas ASI sudah lama tidak mengkonsumsi kurikulum ini gitu. Kemudian Ulas ASI juga kita menggunakan leveling yang relatif lebih menggambarkan kemampuan real. Kemudian membuat santri menyadari posisinya di mana, terus kemampuannya sampai mana, itu lebih terperinci dalam leveling tersebut. Dan juga terpacu untuk meningkatkan kemampuannya. Nanti saya akan share gitu ya, beberapa leaderboard tentang ada yang meningkat, ada juga yang menurun gitu, tapi
di sekitar banyak yang sudah saya kumpulkan, sudah saya rekap, itu lebih banyak yang meningkat. Sampai kepada santri saja, tapi juga Abah Ambu juga akan ini juga sama communication, komunikatif, kreatif, critical thinking, dan sebagainya. Nah, kemudian saya akan share screen beberapa report progress, evaluasi akademik santri Ulas Asih. Ini ya, Ebda, apakah sudah tampil? Sudah. Oke. Nah, untuk progress report akademik santri Ulas Asih semester 1 ini sudah terreport ya. Awalnya kami akan breakout room, tapi karena kami juga perlu mempersiapkan acara untuk besok, masih ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan, maka pada sore ini saya yang akan langsung menyampaikan progress report ini semuanya secara keseluruhan. Nah, nanti setelah ini sambil berjalan boleh silakan untuk yang mau bertanya, nanti mungkin akan direkap oleh Ambu Fitri, dan kita akan buka sesi tanya jawab nanti di akhir ya. Nah, ini progress reportnya. Pertama, untuk persentase kualitas portofolio santri, alhamdulillah 100% santri mengerjakan portofolio. Nah, namun kita juga masih melihat gitu ya, ada beberapa kualitas. Ada 22,2% di bawah standar. Jadi anak-anak ada yang hanya sebatas menyelesaikan kewajiban saja dalam menyelesaikan portofolionya. Tapi alhamdulillah 65,7% di antara 99 santri itu sudah menyelesaikan portofolio sesuai memenuhi standar. Tapi ada juga alhamdulillah juga gitu ya 12,1% yang melebihi di atas standar. Misalkan kelas 8 itu harusnya baru sampai analyze aja, tapi udah ada yang bisa sampai crit gitu ya. Kalau dalam HOTS itu ada leveling yang udah bisa menciptakan. Nah, mungkin standar Ulas Asih itu, bukan mungkin ya, standar Ulas Asih itu kelas 8 minimal hanya bisa sampai analyze. Tapi alhamdulillah portfolio ini udah ada yang bisa crit di kelas 8 ini. Termasuk juga kelas 9. Udah bisa crit dan juga bagus kualitasnya, misalkan kayak gitu. Jadi ada sekitar 12,1% yang ada portofolionya itu kualitas di atas standar. Oke. Berikut saya juga akan share Century Skills Progress Report di bidang akademik. Nah, ini untuk kelas 7. Kelas 7 mungkin karena semester pertama ya. Alhamdulillah untuk HOTS-nya, HOTS ini berkaitan erat dengan portofolio yang mereka susun kemarin gitu ya. Sekitar 3 santri masih di 1C, masih hanya sebatas memahami gitu ya, manafil, imagine, do, dan share. Kemudian ada yang 1B udah mulai bisa menerjemahkan, di 1A itu udah mulai kayak menerjemahkan, kemudian menyajikan ke dalam argumentasinya itu ke dalam portfolionya itu di 1A. Nah, 2C udah mulai bisa menyusun, menganalisis mulai kenapa dia memilih portofolio ini sampai ke dalam. Nah, itu udah 2C ini sebenarnya untuk tingkat kelas 8, tapi ada kelas 7 yang udah 5 orang yang udah masuk ke 2C. Nah, untuk penilaian HOTS itu saya sendiri yang menilainya bersama beberapa mentor yang kemarin menguji juga. Nah, untuk leaderboard tahsin dan tajwid masih ada santri yang 1C sekitar 8,5 ya, mungkin 8 orang. Kemudian yang 1B-nya ada 5 orang, yang 1A-nya ada 6 orang mungkin ya, ini 6 orang. Kemudian 2C-nya ada 8 orang juga, 2B, dan bahkan alhamdulillah ada yang 3B, 1 orang gitu ya. Nah, ini harusnya mungkin kelas 7 kita standar di Ulas Asih itu nggak apa-apa kalau di 1A gitu ya. Tapi alhamdulillah udah ada yang 2A, banyak 2C bahkan, dan juga ada yang sampai 3B. Nah, ini luar biasa gitu ya. Nah, ini juga ada bahasa Quran atau bahasa Arab, kita menyebutnya bahasa Al-Quran karena memang
fokus pada menerjemahkan Al-Quran. Untuk kelas 7 masih di level 1, tapi alhamdulillah rata-rata yang paling banyak itu di 1B gitu ya, ada sekitar 16 orang. Nah, 1A juga lumayan, udah ada sekitar 8 orang di 1A ini santrinya. Nah, meskipun di 1C ada 11 orang, tapi nggak apa-apa, lebih banyak yang 1B dan 1A. Nah, ini untuk imla. Untuk imlanya memang kami akui gitu ya, di luas ASI kebanyakan santri masih di level 1C. Nah, ini yang 1B, 1A, 1-2C-nya itu sedikit sekali, bisa dihitung gitu ya. Dan lebih banyak memang di 1C. Nah, untuk leaderboard numerasi, alhamdulillah nih, baru kelas 7 gitu ya, semester 1 apalagi, tapi santri sudah ada di 1A. Padahal ini 1A itu target target minimum itu di kelas 7 semester 2 1A itu minimal banget. Nah, tapi untuk santri angkatan 1 semester 1-nya sudah mencapai 1A, yang 1B itu hanya 3 orang. Nah, ini yang terakhir English and Language Art. ELA itu bahasa Inggris gitu ya. Tapi kita namanya English and Language Art. Alhamdulillah kebanyakan di 1B, sedikit 1C dan 1A. Nah, ini untuk kelas 7. Silahkan ayah bunda ya kalau mau ngasih reaction atau pertanyaan di sela-sela saya presentasi boleh. Oke. Berikutnya ini ada 21st Century Skills Progress Report bidang akademik untuk kelas 8. Nah, di sini saya udah ngasih perkembangan di semester sebelumnya sampai semester sekarang. Gitu ya. Alhamdulillah banyak peningkatan gitu ya. Pada awalnya yang biru itu pada kelas 7 ya. Yang biru lebih agak tua itu kelas 8. Awalnya kan belum ada yang mencapai 2B, 2A, 3C gitu untuk HOTS. Tapi alhamdulillah kemarin udah ada yang udah pada keren analyze-nya, terus udah sampai crit ya di 3C ini, udah benar-benar mulai menganalisisnya lebih dalam gitu ya. Itu dilihat dari bagaimana mereka memperdalam feel dalam portofolio mereka gitu, sampai tahu kenapa harus bikin ini gitu. Jadi nggak ada di kelas 8 selama saya menguji sedikit sekali anak yang bilang karena tugas gitu, tapi benar-benar menjelaskan argumentasinya gitu ya ketika menjelaskan feel atau masalah isu yang diangkat. Nah, ini untuk tahsin dan tajwid juga ada peningkatan, alhamdulillah. Nah, tapi ada juga penurunan. Ketika kelas 7 ada yang 3A. Ternyata ada juga menurun gitu. Jadi nggak ada level 3A itu. Tapi pada awalnya yang nggak ada 3C, 3B gitu ya. Alhamdulillah ada jadi ada. Nah, mungkin ini bisa jadi meningkat dari level sebelumnya. Bahkan yang 2C ini meningkatnya luar biasa. Yang tadinya cuman sekitar 6, ini udah 8 santri ya, ada meningkat. Alhamdulillah. Ini untuk tahsin tajwid. Nah, ini untuk baku kelas 8 bahasa Quran. Alhamdulillah juga ada peningkatan, pada awalnya nggak ada ya 2C, sekarang sudah ada 2C gitu ya. Yang awalnya 1C-nya itu banyak, sekarang udah mulai sedikit karena udah terbagi-bagi ke level 2C gitu ya, 1A, 1B, jadi terus meningkat alhamdulillah. Ini bahasa Quran. Kemudian imla, untuk leaderboard imla juga sama meningkat sekali gitu ya untuk kelas 8 yang awalnya itu hanya 1C semuanya, sekarang udah terbagi-bagi, 1C-nya tinggal 10 orang, sisanya di 1B dan 1A. Nah, numerasi juga alhamdulillah. Wah, ini pesat banget gitu ya ayah bunda. 1C-nya tetap bertahan 1 orang. Nah, di 1B-nya yang tadinya nggak ada, yang tadinya banyak jadi nggak ada, tapi ningkat gitu ya. Ke 2A ini lebih banyak, ada sekitar 27-28 gitu ya. Luar biasa sekali. Yang terakhir, English and Language Art di kelas 8. Juga sama ya. Yang tadinya 1C-nya banyak gitu, di kelas 7-nya, sekarang kelas 8-nya nggak ada 1C, alhamdulillah, tapi udah meningkat, terbagi-bagi ke 1B, 1A, sama 2C yang udah mulai tinggi gitu ya. Mungkin ini perpindahan dari 1C itu. Nah, dari 2A, terus 2B juga ningkat, yang tadinya cuma 1 jadi 3 gitu ya, luar biasa. Itu ya bunda. Oke.
sekali lagi boleh ngasih reaction dulu gitu ya, biar bisa apa di sela-sela ini. Ada pertanyaan juga boleh. Ada nih, Ambu. Oke, boleh mungkin sebelum lanjut, Fitri silakan kalau ada pertanyaan dulu. Iya, ada Ambu. Ini pertama dari Oke. Apa suara saya terdengar? Barusan tidak sengaja ke unmute. Terima kasih Ambu Widi pemaparannya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Siti Asyura dulu, terlebih dahulu. Katanya boleh diulang lagi arti 1 ABC, 2 ABC, dan seterusnya itu maksudnya apa? Mungkin yang tadi di awal-awal sepertinya Ambu. Oh. Ya, yang level-level. Kemudian yang kedua dari Bundanya Agnia, apakah nanti akan ada sesi khusus untuk progres setiap santri? Oke. Ayah Bunda, kalau semisalnya ada yang ingin didiskusikan, boleh langsung via chat saja, nanti akan dibacakan dan kita diskusikan sama-sama. Baik, untuk sementara 2 itu dulu. Ambu, mangga silahkan. Oke, terima kasih Ambu Fitri. Saya yang pertama mungkin ya, itu 1B, 1C, 1A itu artinya apa? Nah ini mungkin sempat lupa ya Bunda, ini saya akan share kembali 1A, B, C, 2 berapa yang ada di rapot di bidang akademiknya gitu ya. Akademik itu kebanyakan berdampak. Pertama ada khot imla, ada tahsin tajwid, ada baku, ada English and language art, ada HOTS, critical thinking, problem solving, creativity, literasi. Itu yang biasanya kita nilai di UPI gitu dalam proses bagaimana mereka memahami instruksi, memahami apa soal. Kemudian kalau di akhir kita juga nilai bagaimana mereka menyelesaikan portofolionya. Jadi nilai rekapan akhirnya itu ada di bagaimana mereka menyelesaikan portofolionya. Komunikasi, kolaborasi, numerasi. Nah ini nanti di rapot ini Ayah Bunda besok akan mendapatkan rapot ini gitu ya. Semuanya ada di semester 1 sampai semester 6. Nah di sini sudah ada indikatornya juga yang mungkin sekarang saya akan review beberapa. Saya akan ngasih contoh mungkin di bagian HOTS gitu ya. Nah, kemarin juga sama yang saya share, yang Walas share gitu ya ke grup Ayah Bunda masing-masing, itu ada leaderboard santri di bidang kepembinaan. Nah, sama melihat dari indikator yang ada di rapot ABA 21 juga. Nah, saya akan jelasin yang HOTS karena kebetulan saya sendiri ya mentornya. Oke. Nah, ini. Pertama, level 1 itu pembelajar, level 2 itu analis, yang level 3 itu kreator. Nah, santri kelas 7 itu kita minimalnya itu di 1A, udah bisa menjelaskan gagasan dan konsep mereka gitu ya. Kalau dalam portofolio itu mereka udah ngejelasin tuh bikin laporannya, udah bisa mendeskripsikan, udah bisa menjelaskan gagasannya, kenapa mereka milih itu gitu ya. Nah, tapi ada beberapa juga yang udah mulai kedua C, udah mulai apply, udah mulai menerapkan informasi, kayak misalkan beberapa data, fakta, mereka udah kayak bisa mengkombinasikan gitu ya, antara realita dan juga fakta yang mereka dapatkan. Terus analyze 2B itu udah keren banget kalau kelas 7 udah bisa. Kelas 8, analyze itu kemarin kelas 7 masih di 1C gitu, sekarang udah mulai ada yang 3C gitu. Analyze itu mampu membuat koneksi, menghubungkan, kemudian udah bisa mempertanyakan dan menguji sebuah gagasan gitu ya. Kenapa memilih itu? Kenapa di sekian banyak ide, di sekian banyak solusi, kenapa memilih solusi itu?
Nah, ada beberapa anak yang bingung jawabnya kayak gimana, tapi ada juga anak yang udah bisa ngejelasin karena ini misalkan jawaban simpelnya itu karena ini lebih mudah untuk saya, karena ini menurut saya menyenangkan, terus saya juga senang melakukan ini gitu. Terus mereka juga bisa mampu menghubungkan gitu. Apalagi saya juga bisa melihat misalkan beberapa dari atau dalil gitu. Itu udah analyze banget. Terus evaluate itu udah bisa membuat argumen, sebuah keputusan. Kalau di 2A itu pendapatnya itu udah bisa diperkuat gitu. Misalkan dengan mencari referensi lainnya gitu. Jadi udah ada penilaian secara kritis juga, udah bisa membandingkan. Nah, di 3C udah formulate, mampu mengubah gagasan jadi sebuah rancangan yang awalnya misalkan udah kegambarnya itu mau bikin skenario nih, tapi udah bisa ngegambarin, bikin alurnya, bikin kayak kerangkanya gitu. Itu di 3C formulate. Nah, di construct itu mampu mengelola sebuah proses produksi, mengubah sebuah rancangan produk menjadi produk gitu, atau prototype produk. Kalau tadi yang misalkan tentang nulis gitu skenario, berarti udah ada jadi skenarionya. Nah, tapi udah mulai nyusun nih skenarionya. Nah, di Crit ini udah jadi bukunya gitu, udah jadi bahannya. Kalau kemarin misalkan bikin tulisan udah ada tulisannya, udah diposting kayak gitu, itu udah Crit. Tapi kita juga ada beberapa penilaian Crit itu bukan hanya sebatas Crit gitu, tapi misalkan kalau blog itu minimal 5 tulisan, terus nggak ada poster, tapi kita adanya flip chart gitu ya. Nah, itu udah benar-benar mampu menciptakan produk original yang dieksekusi sesuai standar yang terbukti gitu. Jadi emang udah bikinan mereka. Nah, nanti niatnya kita juga mau masukin beberapa video yang emang udah di 3A, tapi sampai sekarang sih hanya ada bisa dihitung jari ya yang 3A-nya. Itu kita akan masukin ke dfcworld.com yang juga sama-sama mengkonsumsi tentang design thinking yang kita pelajari dari Feel, Imagine, Do, dan Share. Nah, itu Bunda ya, untuk apa itu 1A, 1B, 1C. Nah, ini gitu ya, santri-santri kita itu ada di mana nih gitu. Nah, ini rapotnya kalau nggak salah sudah sempat saya share juga ke Ayah Bunda, dan nanti di rapot ABA 21-nya juga udah ada di lembar terakhirnya beberapa indikator, dan ini udah ada rapot di per semester, mulai semester 1, 2, 3 sampai 6 gitu ya. Nah, mungkin nanti untuk kelas 9 kita hanya baru mengisi di semester sebelumnya sama semester sekarang. Belum semuanya, dan ini perlu dikembalikan lagi pada Abah Amu gitu ya untuk dilengkapi. Itu yang pertama ya. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, apakah bisa gitu ya nanti setelah ini ada sesi progress report untuk santri masing-masing. Nah, itu boleh banget nanti ketika bertemu dengan walas masing-masing, nanti walas yang akan menjelaskan apakah santrinya, atau Bunda juga bisa melihat gitu ya di semester sebelumnya misalkan di 1C gitu ya. Nanti kita lihat lagi misalkan di semester setelahnya apakah 1C lagi atau misalkan meningkat gitu. Jadi di sana juga udah bisa dijelasin. Udah bisa kegambar gitu ya apa meningkat atau turun gitu. Nah, itu. Tadi udah gitu ya, baru 2 ya. Oke. Mungkin saya akan lanjut lagi ke apa namanya? Yang ini, yang kelas 9. Ini layarnya udah share screen belum ya? Udah ya. Nah, ini 21st Century Skill Progress Report bidang akademik untuk kelas 9. Nah, ini untuk kelas 9, VOTS kelas 9. Alhamdulillah ada peningkatan, ada juga penurunan. Tapi ini juga namanya perkembangan gitu ya. Di kelas 9 ini, kelas 8, awalnya nggak ada yang udah 3A gitu ya. Semuanya rata-rata di level 1 dan level 2. Tapi alhamdulillah sekarang udah ada santri yang 3A, sekitar satu orang gitu ya. Ada juga yang 3B 2 orang, kemudian 3C 2 orang. Udah benar-benar 3C 3B itu udah lumayan gitu ya. Mereka udah tapi memang belum mencapai level 3. Nah, untuk kelas 9 sendiri itu minimalnya itu di 3C. Tapi belum mencapai, nggak apa-apa, kita masih punya 1 semester lagi. Dan untuk kelas 9 itu karena portofolio terakhir di semester terakhir, mereka akan mengalami proses Feel, Imagine, Do, dan Share itu di
dalam jangka waktu sekitar 3 bulan. Di Januari Februari itu udah mereka itu benar-benar feel mencari banyak isu yang akan mereka angkat gitu ya. Dan kita udah kayak misalkan mereka akan menempatkan di bisa menempatkan mereka di rumah masing-masing gitu ya. Misalkan nih ketika sekarang libur nih akan menghadapi libur yang lumayan panjang gitu ya, santri bisa manfaatkan gitu ya. Kira-kira isu apa nih yang akan mereka angkat gitu ya di sekitar rumahnya. Jadi mereka udah punya beberapa banyak isu gitu ya, udah mengumpulkan di bulan pertama, terus bulan berikutnya mereka mengumpulkan beberapa ide sampai akhirnya ide akan mereka gunakan. Nah, kelas 9 kemarin memang hotsnya itu masih di level 1B, masih di level ada juga yang masih level 1C, karena ada yang hanya mengerjakan portofolio hanya sebatas tugas saja. Nah, tapi memang bukan dimaklum ya, tapi memang kerasa gitu ya. Kelas 9 itu ada proses-proses santai gitu ya, tapi tetap kita harus tetap mendorongnya, harus tetap nge-push mereka juga gitu ya. Menghidupkan tombol-tombol yang ada dalam diri mereka gitu ya, kenapa mereka harus melakukan ini. Kemarin Mbak Irfan juga ketika wawancara orang, kemarin semua santri bahkan bukan hanya 1-2, bahkan yang level 3A juga tetap kita presentasi ulang, tapi memang belum semuanya. Nanti mungkin di rumah untuk ayah bunda kelas 9 nitip gitu kan, nitip banget. Nanti di rumah ada beberapa santri yang akan saya hubungi untuk presentasi ulang gitu ya. Karena ini bukan hanya yang nilainya di bawah, tapi semuanya itu untuk recharge sebelum mereka benar-benar menyelesaikan portofolio terakhir mereka. Nah, ini penting banget karena ada beberapa santri yang kemarin ketika ditanya kenapa memilih ide ini gitu ya, rata-rata karena bingung gitu ya, karena modul terakhir kemarin itu memang lumayan agak berat ya untuk kelas 9 tentang alam semesta, tapi mereka sudah sangat berusaha untuk menyelesaikan itu gitu ya. Kita tetap apresiasi, cuman untuk berikutnya mereka belum benar-benar menemukan alasan mereka gitu ya, makanya masih ada yang 1C, 1B karena mereka masih bingung gitu kenapa belum bisa menganalisis gitu ya, kenapa mereka melakukan itu. Nah, terlepas dari itu, kami mengapresiasi semua karya santri karena semuanya melakukannya dengan kerja keras juga gitu ya. Ada yang sampai mengeluarkan menyisakan uang jajannya hanya untuk menyelesaikan portofolio ini gitu ya. Nah, untuk tasin tajwid, alhamdulillah ada peningkatan juga. Kelas 9 awalnya memang tidak ada 1C, tapi ada yang turun jadi ada yang 1C gitu ya. Terus yang 1B yang tadinya banyak cuma 1. Nah, 1A juga sama begini. Nah, 2C lumayan peningkatannya, yang awalnya 5 jadi alhamdulillah jadi 11 gitu ya. Nah, ini mungkin ada peningkatan dari beberapa level sebelumnya. Yang tadinya tidak ada 3C tapi jadi ada 3C. Kemudian 3B yang tadinya awalnya nggak ada jadi ada. Nah, tapi yang 3A yang tadinya ada jadi nggak ada, itu turun. Nah, ini penurunan gitu ya, kenapa? Mungkin nanti bisa kita evaluasi bareng-bareng gitu ya, Bunda, kalau untuk personal. Nah, ini leaderboard baku untuk kelas 9. Yang awalnya 1C-nya banyak sekali ya, ada sekitar 12 orang, jadi cuman sekitar 2 orang gitu. Kemudian 1B-nya menurun juga, tapi kebanyakan yang awalnya di level 1 sekarang udah ada yang level 2A ini untuk kelas 9, lumayan gitu ya. Karena maksimalnya di 3C gitu ya, minimalnya di 3C, ini udah mulai mendekati nih, tinggal berusaha lebih keras lagi nih kelas 9, berarti lebih fokus gitu ya. Kemudian untuk IMLA sendiri yang awalnya 1C semuanya, karena memang IMLA kelas 9 agak lumayan berat gitu ya kemarin, tapi alhamdulillah ada banyak meningkat banget gitu ya, ada yang 1C-nya menurun, terus 1B-nya udah ada, 1A-nya ada, sampai 2C-nya juga ada gitu. Tapi memang belum ada yang mencapai 2A, bahkan 3C. Ini untuk numerasi juga alhamdulillah banyak peningkatan, bahkan kemarin juga ada santri kelas 9, 2 santri kelas 9 yang udah mendapatkan nilai bebras yang lumayan cukup tinggi gitu ya. 2 santri kita, dan itu salah satunya yang punya nilai numerasi di level ini gitu ya, 2 orang itu. Nah, pada awalnya nggak ada nih di level
Ini yang 0 itu sebenarnya mohon maaf Bunda, ini bukan belum leveling, tapi memang tadi belum diinput nilainya, jadi saya masukinnya di 0 gitu. Padahal ini ada nilainya gitu ya. Jadi 1C alhamdulillah masih ada. Tapi yang awalnya ada di 2C jadi nggak ada. Nah, itu ada yang turun juga, tapi intinya banyak yang meningkat juga. Yang tadinya nggak ada di 3B udah banyak yang ada di 3B. Mungkin ini penyebaran di level-level rendah berubah ke level yang tinggi. Yang terakhir, ini English and Language Art untuk kelas 9. Awalnya 1C-nya banyak ya, ada sekitar 8 orang. Sekarang jadi nggak ada. Kemudian 1B-nya meningkat. Yang 1A-nya nih yang awalnya sedikit jadi banyak gitu kan. Mungkin perpindahan dari yang 1C dan 1B ya, alhamdulillah. Terus 2A-nya awalnya nggak ada jadi ada gitu. 2B-nya juga meningkat, alhamdulillah. Itu mungkin ya leaderboard progress report untuk kelas 7, 8, 9 di bidang akademik. Kalau kemarin di bidang kepembinaannya udah ya kami share yang awalnya mau breakout tapi karena kendala teknis jadi kita share aja. Nah, untuk ini mungkin sekaligus aja gitu saya sampaikan. Nah, mungkin nanti kalau untuk tanya jawab progres per santrinya, Ayah Bunda bisa lihat di report aba 21 santri masing-masing dan bisa komunikasikan dengan walas atau pembinanya masing-masing gitu ya. Kira-kira kenapa nih bisa turun gitu, kenapa alhamdulillah bisa naik kayak gitu-gitu, silakan bisa dilihat di sini. Dan di sini juga ada beberapa yang depresiasi juga catatan dari pembina ataupun walas tentang beberapa keterampilan aba 21 yang dimiliki santri.